tesis Kiai Imad atau postulat-postulat dan kesimpulan-kesimpulan Kiai Imad itu bisa kemudian kita gagalkan atau kita batalkan dengan pendekatan yang lain. Mohon maaf, misalkan pendekatan mimpi atau pendekatan feeling atau pendekatan hikayat-hikayat yang menurut saya juga nggak masuk akal. Mohon maaf, ya. Janganlah kemudian teman-teman Ba'alawi, mohon maaf, teman-teman habaib itu, mohon maaf, ngarang-ngarang cerita yang menurut saya itu cerita untuk dibuat meyakinkan bahwa mereka itu betul-betul keturunan Rasulullah, gitu kan. Saya kok meyakini keturunan Rasulullah itu nggak begitu caranya, begitu. Dan saya kira banyak cara lain orang yakin, seyakin-yakinnya bahwa mereka itu keturunan Rasulullah. Jadi kalau kemudian teman-teman Ba'alawi mengklaim yang memerdekakan Indonesia itu mereka, ini jadi masalah, Pak. Yang kedua, yang mengklaim bahwa Islamisasi pertama kali dilakukan oleh mereka. Lalu mereka itu datang ke sini abad 18, Pak, 1800 dan 1850. Sementara abad 13, abad 14 itu sudah ada Wali Songo, Pak. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan dikira masalah nasab Ba'alawi akan berakhir begitu saja. Pasalnya tidak sedikit tokoh-tokoh muda NU, Nahdlatul Ulama, baik yang menampakkan diri ke permukaan, tampil di media sosial, maupun yang bersembunyi-sembunyi, ikut meramaikan persoalan nasab Ba'alawi dalam pengertian berpartisipasi dalam diskusi, berdialog, dan ikut berkomentar dari sudut pandang, sudut akademis, dari angle atau paradigma disiplin keilmuan akademis dari berbagai disiplin keilmuan yang berkembang seperti filologi, historis, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, dari tokoh muda NU sendiri, yaitu bernama Gus Malik Haromain, dalam satu channel YouTube bersama narasumber yang lain, berpandangan bahwa tesis Kiai Imaduddin sangat sulit terbantahkan kalau pihak Robito Alawiyah melayani dengan narasi hikayat yang diskonik, tidak nyambung terhadap persoalan yang disasar oleh Kiai Imaduddin. Artinya kalau Kiai Imaduddin menyampaikan argumentasi berdasarkan kajian ilmiah, maka untuk membantahnya pun harus berdasarkan kajian ilmiah pula. Di sela itu, Gus Malik, tokoh muda NU, menyebut sejarah penyebaran Islam, Islamisasi di Indonesia sering berdekatan dengan narasi habaib, padahal habaib datang ke Indonesia itu baru bermunculan pada abad ke-18, sedangkan di abad ke-13 ada Wali Songo yang sudah menyebarkan Islam, mengajarkan Islam bagi masyarakat pribumi Nusantara. Ini menurut beliau perlu diperhatikan sejarah perjuangan penyebaran Islam di Indonesia, di mana peran Wali Songo di situ sangat vital di dalam Islamisasi, terutama di Jawa secara umum Indonesia. Selanjutnya, Gus Malik menyinggung, kalaupun Wali Songo dari kalangan Ba'alawi, katanya, mengapa keturunan, cucu, cicit-cicitnya tidak masuk dalam lembaran catatan Robito Alawiyah? Seakan Robito sendiri, Wali Songo juga sendiri, tidak dimasukkan dalam lembaran keturunan baginda Nabi yang terafiliasi ke dalam Robito Alawiyah. Nah, untuk menyimak penjelasan lengkapnya, teman-teman mari kita tonton bersama-sama. Berikut ini dia videonya. Tidak bisa kemudian tesis Kiai Imad atau postulat-postulat dan kesimpulan-kesimpulan Kiai Imad itu bisa kemudian kita gagalkan atau kita batalkan dengan pendekatan yang lain. Mohon maaf, misalkan pendekatan mimpi atau pendekatan feeling
atau pendekatan hikayat-hikayat yang menurut saya juga nggak masuk akal. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Contoh misalkan ada kemarin itu ada yang muda ganteng gitu loh. Memang habaib ganteng-ganteng ya. Habaib ganteng-ganteng. Ya, ada yang cerita bahwa ada faqih muqaddam ya. Tak keturunan keberapa dari Imam Ubaidillah itu. Setiap hari katanya 70 kali mi'raj dan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Lah orang kan bertanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja bertemu Gusti Allah itu di mi'raj. Itu pun harus dibersihkan dulu. Dan kemudian Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj jelas Pak, bukan hanya jelas bekasnya tetapi jelas bawaannya. Ya, kayak Ubadillah, bawaannya salah satunya sholat Pak. Kita sholat 5 waktu itu hasilnya, ya mohon maaf, lobinya Kanjeng Nabi kepada Gusti Allah. Dan yang terpenting Pak Yusuf, ya dialognya Nabi Muhammad Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala itu diabadikan dalam bentuk sholat Pak. Luar biasa Pak. Yang kita bahas tasawuf itu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah dan seterusnya itu dialognya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan Gusti Allah. Nah, kalau kemudian ada orang atau bagian dari habaib faqih muqaddam yang alimul alamah katanya ya, kemudian mi'raj 70 kali ketemu Allah. Ya orang kemudian bertanya, saya percaya karomah karena saya orang NU, Pak. Saya percaya karomah itu ada dan karomah itu dimiliki oleh orang-orang khusus. Tapi karomahnya kita ini ya jauh lah kalau dibanding dengan mujizat. Mujizat itu jauh di atasnya karomah, Pak. Makanya Nabi Muhammad itu bukan karomah, tapi di atasnya karomah itu mujizat. Masa iya kemudian karomah itu mengalahi mujizat? Nah, saya nggak ngerti. Mungkin kayak Ibu Dadan coba baru karomah. Karomah ini kepada para ulama, kepada para wali. Mujizat kepada para nabi dan maksud rasul. saya cerita-cerita yang kayak begitu itu jangan dipakai terus karena itu tanda petik akan justru membodohi umat. Umat kemudian dijejeli kait-kait yang tidak masuk akal atau karomah-karomah yang menurut saya juga jauh dari akal gitu. Nah, sekarang ya karena itu gimana? Maksud mi'rajnya itu mi'raj maknawi. Ya, ketemu Allah itu dalam bentuk sholat. Nah, itu kan hubungan dengan Gusti Allah. Mungkin seperti itu, tetapi itu dimaknai secara ini saja. Secara letterlah begitu, tapi kan ceramahnya tidak begitu Pak, gitu kan, dan macam-macam gitulah. Kok maksud jadi kalau dengan Allah itu kan luar biasa Pak. Nabi saja tidak semua bisa berceramah atau berdialog langsung dengan Allah Pak. Kecuali Nabi Musa itu pun Nabi Musa nggak kuat Pak. Ini kok saya nggak ngerti ya. Mohon maaf kalau saya salah. Artinya apa? Janganlah kemudian teman-teman Ba'alawi, mohon maaf, teman-teman habaib itu, mohon maaf, ngarang-ngarang cerita yang menurut saya itu cerita untuk dibuat meyakinkan bahwa mereka itu betul-betul keturunan Rasulullah, gitu kan? Saya kok meyakini keturunan Rasulullah itu nggak begitu caranya, begitu. Dan saya kira banyak cara lain orang yakin, seyakin-yakinnya bahwa mereka itu keturunan Rasulullah. Nah, yang terakhir sekedar tambahan Pak Yusuf. Yang berikutnya adalah banyak cerita-cerita yang menyangkut bangsa kita sendiri yang dibolak-balik Pak, gitu loh. Itu juga jadi pertanyaan teman-teman, gitu loh. Maksud saya klaim-klaim sejarah itu kan udah berlebihan gitu. Padahal sejarahnya justru sebaliknya. Kalau tidak ada habaib, tidak ada Ba'alawi, maka Indonesia itu tidak merdeka. Nah, sementara ada sejarah atau buku yang jelas-jelas mengatakan, ada kitabnya juga diakui tentang Habib Utsman bin Yahya itu. Nah, beliau itu siapa kan? Beliau itu adalah mufti yang diangkat oleh Belanda. Kenapa kemudian Belanda mengangkat Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti? Padahal di Jakarta, di Batavia waktu itu banyak ulama-ulama senior yang lebih sepuh dan alimul alama Pak. Contohnya misalkan ada Kiai siapa Junaid Al-Betawi Pak. Kalau kita tahu Junaid Al-Betawi itu walim Pak. Dan pertama kali orang Indonesia yang diakui dan menjadi imam di Masjidil Haramain, di Al-Haramain Pak. Nama saya Haramain juga ini. Tapi saya nggak ngeklaim Haramain. Imam Junaid Al-Betawi itu kiai
Kiai Sepuh pertama kali yang menjadi imam di Masjidil Haram, Pak. Tetapi karena situasi politik, ya Belanda waktu itu tidak berpihak kepada kiai-kiai melakukan konfrontasi terhadap pemerintah Belanda, kemudian Belanda kemudian menarik dan mengangkat Habib Utsman bin Yahya itu. Dan kemudian kasus Cilegon saya kira semuanya orang tahu, dan itu ditulis dalam bukunya Habib Utsman bin Yahya. Saya lupa judul kitabnya itu apa. Itu Profesor Menahem Ali, saya kira cukup jelas itu menggambarkan itu semua. Itu sejarah, Pak. Dan itu faktual, Pak, bukan karangan. Jadi kalau kemudian teman-teman Ba'alawi mengklaim yang memerdekakan Indonesia itu mereka, ini jadi masalah, Pak. Yang kedua, yang mengklaim bahwa Islamisasi pertama kali dilakukan oleh mereka. Lalu mereka itu datang ke sini abad 18, Pak, 1800 dan 1850. Sementara abad 13, abad 14 itu sudah ada Wali Songo, Pak. Terakhir kemudian beliau-beliau atau teman-teman mengakui Wali Songo bagian dari Ba'alawi. Tapi keturunannya Wali Songo nggak diakui sebagai Ba'alawi. Ini kan juga nggak masuk akal, Pak. Wali Songo. Nah, cerita-cerita kayak begini itu jadi masalah. Diakui sebagai jadi akhirnya mereka memasukkan Wali Songo sebagai Duriyah dan keluarganya mereka diabalawikan. Tapi mereka juga tidak mau mencatat bahwa putra-putrinya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya Wali Songo tidak diakui menjadi bagian dari keluarga mereka. Ini kan lucu, Pak, gitu kan. Dan banyaklah cerita-cerita itu, termasuk siapa yang mendirikan NU dan seterusnya. Maksud saya, ini udah zaman modern, umat sudah cerdas semua. Umat NU saya kira juga apalagi tambah kritis hari ini. Semua ya, dan saya kira jangan sembarangan memberikan penjelasan, apalagi penjelasan yang nggak jelas sejarahnya dan seterusnya itu. Nah, terakhir yang saya sampaikan, tes DNA. Tes DNA saya kira menjadi salah satu cara kita untuk mendeteksi secara biologis, secara medis. Dan saya kira ini penting, Pak. Saya kira ini penting untuk membuktikan itu semua. Dan kalau kemudian teman-teman Habaib, Ba'alawi benar-benar dirinya Dzurriyyah Nabi, ya kenapa harus takut untuk tes DNA? Ya nggak boleh takut untuk tes DNA. Nggak perlu takut lah. Dan itu membuat, dan itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kita. Kita ini orang itu yang sangat hormat kepada siapapun, termasuk kepada para habaib. Mau Ba'alawi atau bukan Ba'alawi, kita hormati, Pak. Cuma kita hormati yang pertama ya ilmunya. Saya ini sering dan rutin membaca Rotib Athos, karangan Habib Umar bin Abdurrahman. Menurut sejarah, panggilan Habib itu pertama kali itu diberikan kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos, yang punya Rotib Athos itu. Nah, karena itu saya menghormati beliau karena ilmunya, karena kekhusyuannya, karena tawaduknya, watakriman dan seterusnya. Bukan karena kemudian ngaku-ngaku Dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Berat, Pak, tanggung jawabnya mengaku Dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Mengaku keturunan Nabi. Teman-teman, itu barusan video dari tokoh muda NU, Gus Malik Haromain, yang ikut mengomentari polemik nasab Ba'alawi. Harapan saya kepada pihak-pihak Robito Alawiyah, tunjukkan narasi kalian secara lebih aktif dan masif sebagai upaya menepis juga menyeimbangi narasi dari kelompok atau simpatisan penentang nasab atau pihak-pihak yang berada dalam barisan Kiai Imaduddin. Bukan bermaksud apa-apa, teman-teman, hanya saja harus diyakinkan masyarakat kalau benar adanya Robito Alawiyah adalah perkumpulan para habaib yang sahih sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Tujuannya ini, kalau hanya narasi keluar terus dari pihak penentang nasab, maka ini informasinya tidak seimbang. Argumentasi narasi tentang nasab ini tidak berimbang. Oleh karena itu, pihak Robito juga lebih aktif menyuarakan mengenai keberadaan dirinya benar-benar sahih sebagai bagian dari dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu saja, teman-teman, yang dapat saya ulas video dari Gus Malik Haromain seperti yang barusan kita simak. Kalau ada yang ingin disampaikan, tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.